Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sadah wa ala alihi washabihi ajmain ila yaumil mi'ad. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Shalawat dan salam kita tidak lupa juga kita sampaikan, kita curah limpahkan kepada Sayyidil Alam, Sayyidis Sadah, sang revolusioner Islam, yakni Habibana wa Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in tabiatnya, dan kita selaku umat beliau mendapat syafaatul ujma, mendapat barokah di pertemuan perkuliahan pada mata kuliah balaghah hari ini. Mungkin tidak lama-lama saja kami dari kelompok 6 dan kami diamanahi dan kami kebagian untuk sedikit banyaknya menjelaskan mengenai Qasr dari mulai pembagian sampai contohnya, dan ada 4. Dan sebelum itu izin memperkenalkan terlebih dahulu kami di kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Iman Muhammad Arifin, yang kedua itu Hidayatul Ilmiah, yang ketiga Mas Ainur Rafiq, dan insya Allah akan menjelaskan mengenai Al-Qasr wa tahlilatuhu. Dan insya Allah 4 topik yang akan kami bahas. Yang pertama itu dari pengertian Qasr, yang kedua itu pembagian Qasr, yang ketiga itu tata cara dan alat-alat Qasr, yang keempat contoh Qasr. Dan di sini saya Iman Muhammad Arifin akan menjelaskan mengenai Qasr dari definisi secara etimologi dan terminologi. Qasr secara bahasa yang kami jumpai itu adalah penjara. Dikarenakan kenapa disebut penjara? Karena Qasr itu kan adalah mengtasdiskan sesuatu dengan cara tertentu, dengan alat tertentu. Nah, di dalam Al-Qur'an juga ada ungkapan hurun mansuratin fil khiyam. Nah, di sana itu tentu juga kata pengistimewaan seperti dalam ungkapan qaslus syai' ala kada. Jadi itu secara etimologi. Sekarang menginjak kepada definisi Qasr secara terminologis. Nah, definisi terminologis itu apa yang kami temui itu juga berbagai macam variasi dan banyak ya. Dan apa yang kami jumpai dan yang kami tuangkan dalam makalah ini ada 2 definisi. Secara istilah ulama balaghah, Qasr itu adalah mengistimewakan sesuatu atas lain dengan jalan tertentu, ataupun mengistimewakan di situ bahwasanya kalau istimewa kan berarti konkret dan khusus terhadap aspek tertentu saja, tidak semua orang itu punya. Dan kedua, definisi secara istilah ulama balaghah, pengertian Qasr itu adalah menetapkan hukum apa yang telah disebutkan dalam kalam dan nantinya. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter Mas Rafiq. Monggo teman-teman, waktu tepat saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Pembagian Qasr. Di sini Qasr itu ada 3 bagian. Yang pertama Qasr hakiki wa idofi, yang kedua Qasr bi'tibari torfaihi, yang ketiga Qasr qolabi. Qasr hakiki wa idofi. Yang pertama ialah Qasr hakiki. Qasr hakiki ialah suatu pentaksisan pada hakikat suatu perkara dengan tidak melampaui pada yang lainnya. Jadi Qasr ini tidak mempunyai pembanding. Artinya Qasr ini hanya meliputi satu sisi saja, yaitu sesuatu yang mengkhususkannya saja. Dikhususkannya itu maksur pada maksur alaih berdasarkan hakikat dan kenyataan. Contoh, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ora ono pangeran kejaba Gusti Allah. Jadi yang dikhususkan ini berdasarkan hakikat, benar-benar hakikat, yaitu Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah, hanya satu-satunya Tuhan. Yang kedua,
Qasr idofi. Qasr idofi juga ini bisa disebut dengan qasr majazi. Ialah suatu pentaksisan suatu perkara pada sesuatu yang lain, yakni bukan hanya pada satu perkara saja. Artinya, mukhatab mempunyai dugaan lain terhadap suatu perkara yang diqasr, yang mana dugaan itu menjadi pembanding dari perkara tersebut. Seperti contoh, ma Zaidun illa katibun. Tidak ada penulis kecuali Zaid. Perkataan itu diucapkan kepada orang yang menyangka bahwa penulis itu bukan hanya Zaid saja, tetapi juga mempunyai dugaan bahwa penulis itu adalah Zaid yang lainnya juga. Jadi ada beberapa Zaid gitu. Bentuk qasr seperti contoh di atas biasa jadi katakan qasr nafi, yakni kalimat qasr yang didahului oleh kalimat nafi. Bagian yang kedua ialah qasr bi'tibari torfahi, yakni pembagian qasr pada hakikatnya atau sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama qasr mausuf ala sifah, yaitu mengkhususkan mausuf dengan satu sifat saja, sehingga mausuf menjadi khusus dan meniadakan sifat-sifat yang lain selain sifat itu dalam diri mausuf. Contoh, ma Zaidun illa rajul. Mausuf di sini adalah lafaz Zaid dan diqasr dengan lafaz rajul. Jadi Zaid dikhususkan dengan lafaz rajul, yaitu Zaid itu seorang laki-laki. Sehingga Zaid tidak mungkin disifati dengan sifat lain selain rajul, seperti sifat mar'ah, perempuan, dan lain-lain. Yang kedua, qasr sifat ala mausuf, yaitu mengkhususkan sifat kepada mausuf itu saja, sehingga sifat menjadi khusus untuk mausuf tertentu dan meniadakan mausuf-mausuf yang lain. Contoh, ma jalasa illa amr. Sifat yang dimaksud di sini yakni lafaz jalis yang diqasr dengan mausuf Umar. Jadi jalis ini, lafaz jalisun ini dikhususkan kepada Umar, hanya kepada Umar, dan terjadi kesimpulan bahwa tidak ada jalis selain Umar. Jadi tidak ada yang duduk kecuali Umar, seperti bukan Ahmad, bukan Amr, bukan Zaid atau yang lainnya. Jadi yang benar-benar duduk itu hanya Umar. Bagian yang ketiga ialah qasr bi'tibari khalil mukhatab. Pada pembagian ini disebut juga pembagian qasr idofi. Ada tiga, yaitu yang pertama qasr qolabi, adalah menentukan suatu perkara dengan suatu perkara pada tempat perkara yang lain yang menurut pendengar adalah sebagai kebalikannya. Jadi bisa dikatakan qasr ini adalah untuk meyakinkan mukhatab yang mempunyai keyakinan yang sebaliknya tentang suatu hal. Contoh, ma Zaidun illa katibun. Tidak ada Zaid kecuali seorang penulis. Kata-kata di atas digunakan ketika seorang pria memiliki keyakinan pada dirinya sendiri bahwa seorang Zaid bukanlah seorang penulis dan kemudian berspesialisasi dalam qasr. Yang kedua ialah qasr ta'in, adalah menentukan suatu perkara pada suatu perkara di tempat yang lain yang sukar bagi pendengar untuk menentukan salah satunya. Qasr ini diucapkan untuk mukhatab yang mempunyai beberapa keyakinan tentang sesuatu atau ragu-ragu akan suatu hal. Contoh, ma qaimun illa Zaid. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Ini dikatakan orang yang meragukan pendirian apakah itu Zaid atau tidak. Jadi orang itu ragu-ragu atau mempunyai keraguan dalam hatinya. Jadi ini tuh ragu ini yang berdiri ini Zaid apa kecuali Zaid gitu. Yang ketiga ialah qasr ifrad. Qasr ifrad ialah ketika pendengar memiliki keyakinan lain yang bertentangan. Contoh, innamallahi ilahu wahid. Lafaz Allah
yang merupakan mausuf ditaksis dengan ilahu wahid. Ini diucapkan ketika mukhatab mempunyai keyakinan lain, semisal musyrik dan Allah tidak hanya Tuhan satu-satunya yang disembah. Kalau diamati sekilas saja, qasr ini ada kesamaan dengan qasr qalabi, yaitu mukhatab sama-sama mempunyai keyakinan lain tentang suatu hal. Letak perbedaannya adalah yang berkebalikan dengan yang sebenarnya, dan dalam qasr ifrad mempunyai keyakinan yang berbeda, tidak kebalikannya. Jadi qasr ifrad ini mempunyai kesamaan dengan qasr qalabi. Bedanya qasr qalabi itu berkebalikan dengan yang sebenarnya, dan dalam qasr ifrad ini mempunyai keyakinan yang berbeda, tidak kebalikannya. Ya, selanjutnya akan dibawakan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya Hidayatul Ilmiah akan menjelaskan tata cara dan alat-alat qasr. Tata cara dan alat-alat qasr. Cara pembuatan qasr itu ada banyak, tetapi yang termasyhur yaitu menggunakan 4 cara beserta adatnya, yaitu menggunakan huruf nafi dan istisna, yang mana mengqasr dengan menggunakan huruf nafi kemudian diikuti oleh huruf istisna. Contoh, wa ma taufiqi illa billahi. Pada contoh ini maksur alaihnya terletak setelah huruf ilah, yaitu billahi. Yang kedua, innama, huruf innama. Kata ini ditempatkan pada awal kalimat, dan setelah itu maksurnya. Contoh, innama dunya ghurur. Maksur alaihnya adalah kata yang mesti disebut terakhir, yaitu ghurur. Yang ketiga, menggunakan huruf athof, bala, wabal, walakin. Athof menggunakan huruf athof la. Posisi maksur alaihnya terletak sebelum huruf athof la, sedangkan sesudah huruf la adalah maksurnya. Penggunaan la untuk mengqasr kalimat yang mana kalimat tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Maktufnya bersifat mufrad bukan jumlah. Yang kedua, hendaklah didahului oleh ungkapan ijab, amr, atau nida. Yang ketiga, ungkapan sebelumnya tidak membenarkan ungkapan-ungkapan sesudahnya. B. Atau menggunakan huruf bal. Dalam ungkapan qasr bermakna idrob atau mencabut hukum dari yang pertama dan menetapkan kepada yang kedua. Posisi maksur alaihnya dari lafadz bal itu terletak setelah kata bal. C. Athof dengan lakin. Di sini lakin itu berfungsi sebagai istidrok, dan kata ini juga fungsinya sama dengan kata bal atau huruf athof bal. D. Dan yang keempat adalah mendahulukan lafadz yang biasanya di belakang. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah, biasanya iyyaka itu terletak di belakang, sedangkan ini terletak di depan. Selanjutnya, analisis makna qasr pada ayat-ayat Al-Quran. Terdapat dalam surat Yasin ayat 83, Bismillahirrahmanirrahim, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un, yang artinya maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam ayat tersebut terdapat qasr, yaitu lafadz yang bergaris bawah merupakan lafadz yang mempunyai hak untuk diakhirkan,
yang bermakna hakiki, karena pada hakikatnya kita semua hanya akan dikembalikan kepadanya. Contoh lagi Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dalam ayat tersebut sama seperti contoh sebelumnya, yaitu merupakan qasr hakiki, karena hakikatnya memang seharusnya hanya kepada Allah kita menyembah dan memohon pertolongan. Contoh lagi dari analisis makna qasr pada ayat-ayat Al-Quran terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 80. Thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa sabirun, yang artinya pahala Allah adalah baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut terdapat qasr yang menggunakan lafadz nafyi dan istisna. Dalam ayat tersebut bermakna qasr idhofi, karena pada ayat sebelumnya menjelaskan orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Mereka merasa iri dan menginginkan harta yang diberikan kepada Qarun. Contoh lagi di surat Ali Imran ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Penjelasannya, dalam ayat tersebut terdapat qasr yang masuk dalam jenis qasr idhofi, karena Muhammad dapat disandarkan pada sesuatu yang lain, yakni Muhammad selain sebagai rasul, beliau juga merupakan seorang ayah, seorang suami, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Iman Muhammad Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan melanjutkan presenter sebelumnya, yang mana presenter sebelumnya itu membahas mengenai pengertian, pembagian beserta analisis dalam ayat Al-Quran. Sekarang pada menginjak kepada bagian 4 itu akan membahas mengenai contoh qasr. Nah, mana ketika misalnya contoh ataupun ketika penjelasan pembagian itu tidak disertai dari contoh, maka serasa kurang dan juga kurang jelas di sana gitu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh presenter sebelumnya, bahwasanya qasr juga mempunyai bagian-bagiannya. Di sini insyaallah saya akan menjelaskan mengenai contohnya. Contoh pembagian qasr itu kan ada 3. Yang pertama qasr hakiki wal idhofi sampai qasr bi itibari khali wa muqatab. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pertama terlebih dahulu, yaitu qasr hakiki wal idhofi. Nah, qasr hakiki wal idhofi kami itu memberi contoh dengan 3 bahasa. Yang pertama bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan Jawa. Untuk yang pertama qasr hakiki wal idhofi dalam bahasa Arab, contohnya itu adalah la ilaha illallah. Dalam bahasa Indonesia contohnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahasa Jawa ora ono pangeran kejaba Gusti Allah. Yang menginjak kepada penjelasan bagian 2, contohnya qasr bi itibari turfaihi itu sama, kami memberikan contoh dalam 3 bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa Arab, mallahu illa khaliqun kulli syai'. Yang kepada bahasa Indonesia, tidak ada kekuasaan Allah kecuali mencipta segala sesuatu. Bahasa Jawanya ora ono kekuasaan Gusti Allah kejaba Maha Pencipta. Yang terakhir dari contoh qasr bi itibari khali muqatab, yaitu adalah bahasa Arabnya. Contohnya ma jaidun illa katibun. Dalam bahasa Indonesianya tidak ada Zaid kecuali seorang penulis. Dalam bahasa Jawanya ora opo Zaid kejaba ahli nulis. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tata tutur kata yang tidak tepat, tidak jelas, dan tidak sesuai dengan gramatikal bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.